Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Pemirsa yang kami hormati, menjawab beberapa pertanyaan dan permintaan yang disampaikan oleh sebagian jamaah. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian interaktif dengan mengambil tema zakat mal. Karena kajian ini interaktif, maka insya Allah kesempatan kajian di pagi hari ini akan lebih banyak kita isi dengan materi tanya jawab. Dengan saya berikan pengantar terlebih dahulu terkait masalah zakat mal, dan selanjutnya Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui line telepon dan nanti langsung bisa kami angkat di nomor 0812 2444 3344. Saya ulang, 0812 2444 3344. Baik, Anda bisa layangkan juga pertanyaan melalui nomor WA di nomor 0852 4952 4220. Saya ulang ya, 0852 4952 4220, khusus untuk melalui WA. Baik, selanjutnya kita akan berikan muqaddimah terlebih dahulu terkait zakat mal. Zakat dilihat dari objeknya ada beberapa macam. Yang pertama adalah zakat binatang ternak yang disebut dengan zakatul masyiyah. Ini berlaku untuk kambing, sapi, dan onta dengan ketentuan tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam dalil. Dan orang Arab di masa silam lebih dominan di posisi zakatul masyiyah, karena banyak di antara mereka yang punya ternak sampai satu lembah dengan jumlah kambing ratusan, jumlah onta ratusan atau puluhan, sehingga mereka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk binatang ternak. Di zaman sekarang jarang sekali orang memiliki harta dalam bentuk binatang ternak yang jumlahnya banyak seperti ini, kecuali beberapa perusahaan yang secara khusus mereka menangani bidang masalah peternakan. Kemudian yang kedua adalah zakat hasil pertanian yang disebut dengan zakatuz zira'ah, dan ini berlaku khusus untuk hasil pertanian yang berupa bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Contohnya, kalau di masa silam ada hintoh, ada syair, gandum halus, gandum kasar, ada kurma, ada zabib, dan beberapa bahan makanan yang lainnya. Di masa sekarang, hasil-hasil pertanian seperti ini, seperti kurma, kemudian gandum, bukan termasuk bahan makanan pokok, tapi dia tetap dipertahankan sebagai objek zakat karena itu yang berdasarkan nas. Dan di masa sekarang dikiaskan dengan bahan makanan pokok yang berlaku di masyarakat masing-masing. Kalau di tempat kita adalah beras. Kemudian yang ketiga adalah zakat harta. Yang disebut dengan harta atau mal dulu hanya meliputi emas dan perak serta barang dagangan, yang itu dikiaskan dengan harta emas dan perak. Kemudian sejalan dengan perkembangan zaman, maka muncul bentuk simpanan yang lain. Ada yang bentuknya mata uang tunai, ada yang bentuknya tabungan, bahkan orang bisa saja memiliki mata uang tapi bentuknya dalam properti yang lain, misalnya mata uang digital. Selama dia bisa dijadikan sebagai alat tukar,
maka dia dimasukkan ke dalam kategori al-mal, harta. Kemudian yang berikutnya adalah zakat rikaz. Apa itu rikaz? Rikaz adalah benda berharga yang ditemukan oleh seorang muslim di dalam tanah. Apakah ini bukan termasuk luqatah, barang temuan? Beda. Kalau luqatah, dia barangnya ditemukan di permukaan bumi. Kalau rikaz, dia barangnya ditemukan di bawah tanah. Sehingga bisa kita pastikan pemilik barang ini adalah manusia generasi masa silam. Yang itu akan sangat sulit kalau ditrace siapa keturunannya, sehingga Anda tidak mungkin mencari anaknya siapa, kemudian cucunya siapa, cicitnya siapa, sampai sekarang generasinya siapa yang mewarisinya, mau saya kembalikan kepada mereka. Itu tidak mungkin terjadi. Karena itulah untuk benda seperti ini kita tidak punya kewajiban untuk mengumumkan selama setahun sebagaimana layaknya luqatah. Namun langsung boleh kita miliki dengan ketentuan dikeluarkan zakatnya, yaitu 20% atau 1/5. Dan itu khusus berlaku bagi rikaz. Baik, pembahasan kita lebih fokus di zakat mal, karena kita tahu rikaz ini termasuk jarang, kemudian masyiyah juga jarang, zakat binatang ternak. Zakat pertanian cukup banyak di Indonesia, tapi mungkin kajian kita tidak mengarah ke situ. Barangkali nanti ada forum yang lain, karena biasanya kalau mereka yang sibuk di dunia pertanian kurang begitu perhatian dengan kajian online ya. Maksud saya adalah biasanya bapak-bapak para petani mereka punya forum tersendiri. Kalau melalui TV mungkin mereka mendengar. Nah, yang paling berkaitan dengan kaum muslimin secara umum adalah bagian yang keempat ini, yaitu zakatul mal, zakat harta. Zakat harta kalau dulu berupa emas dan perak, sekarang bisa dalam bentuk apapun yang itu bernilai sebagai alat tukar yang sah atau benda berharga yang bisa dijadikan sebagai media transaksi. Baik, kemudian terkait harta, sebenarnya termasuk bagian dari harta adalah barang-barang simpanan atau barang-barang berharga yang punya nilai, seperti misalnya perabotan, kemudian tempat tinggal, kendaraan, dan seterusnya. Tapi Nabi SAW telah menegaskan bahwa harta seperti ini yang bentuknya aset, meskipun dia punya nilai, tapi dia tidak wajib dizakati, karena tidak masuk dalam kategori sebagai alat tukar. Betul dia punya nilai, tapi dia bukan alat tukar. Contohnya kendaraan, mobil, motor, kemudian perabotan, dan masih banyak yang lainnya. Nabi SAW pernah mengatakan, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa 'abdihi sadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat kudanya maupun budaknya. Padahal dua benda ini termasuk benda atau harta yang berharga di masa silam. Namun karena dia bukan termasuk mal yang liquid ya, sehingga nanti kalau dia mau digunakan harus dijual dulu, maka benda seperti ini tidak dimasukkan dalam kategori objek zakat mal. Sehingga bisa kita kiaskan untuk di masa sekarang adalah semua aset yang dia tidak liquid, seperti mobil, kendaraan, kemudian rumah yang kita tinggali, tanah yang kita miliki, perabotan-perabotan, dan berbagai macam harta yang ada di rumah kita yang itu tidak liquid, dengan ketentuan selama bukan termasuk harta yang diperdagangkan. Yang kategori harta seperti ini disebut oleh para ulama dengan malul qinyah, disebut oleh para ulama dengan mal al-qinyah. Tulisannya al-qinyah bagaimana? Malul qinyah adalah harta yang tidak berkembang. Mal al-qinyah adalah harta yang tidak berkembang ya.
Sehingga harta itu dimiliki oleh manusia dan dia punya nilai, tapi harta itu tidak berkembang dalam arti tidak diperdagangkan dan tidak liquid. Baik. Selanjutnya ada beberapa syarat terkait zakat mal. Ada 5 syarat di sini. Yang pertama adalah Islam. Karena zakatnya seorang yang menganut agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Tidak ada yang menghalangi zakat mereka dan infak mereka diterima oleh Allah selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-hurriyah, orangnya merdeka, sehingga seorang budak dia tidak wajib mengeluarkan zakat dan karena hartanya budak adalah harta tuannya. Kemudian yang ketiga adalah milku nisab, memiliki harta senilai 1 nisab. Dan ini syarat yang penting untuk Anda perhatikan karena ini syarat terkait objek. Kalau Islam dan merdeka ini syarat terkait subjek, terkait muzaki. Sedangkan memiliki harta senilai 1 nisab ini syarat terkait objek. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah, wala fima duna khamsi dzudin sadaqah, wala fima duna khamsi awakin sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah 5, di bawah angka 5 wasak, 5 daud, 5 ukiyah. 5 wasak, 5 daud, 5 ukiyah. Baik. Berapa 1 wasak? 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Dikalikan 5 berarti 300 sok. Itu minimal zakat untuk harta pertanian. Nabi SAW ngasih batasan tidak ada kewajiban zakat di bawah 5 wasak. Sehingga kalau ada orang yang memiliki harta pertanian atau orang memiliki hasil pertanian di bawah 5 wasak, dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Dan 5 wasak tadi perhitungannya adalah 1 wasak sama dengan 60 sok dan satu wasak sama dengan 60 sok berarti kali 5 300 sok. Nah 1 sok itu sama dengan beratnya zakat fitrah. Ada yang menghitung 3 kilo, ada yang menghitung 2,75 kilo. Yang kedua adalah wala fima duna dzudin sadaqah. Tidak ada zakat untuk binatang ternak di bawah 5 daud. 5 daud ini satuan binatang ternak di masa silam, yaitu 5 ekor onta. Kalau hartanya kurang dari 5 ekor onta, maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah 5 ukiyah. Harta di bawah 5 ukiyah. 1 ukiyah itu berapa? 1 ukiyah, dan ini batasan zakat mal. Tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah 5 ukiyah. 1 ukiyah itu sama dengan 40 dirham. Berarti 5 ukiyah sama dengan 200 dirham. Maka kalau ada orang yang dia punya harta di bawah 200 dirham, dia tidak berkewajiban zakat karena dia belum memiliki harta senilai 1 nisab. Dan para ulama menegaskan bahwa nisab itu ibarat sebab. Nisab itu adalah sebab wajibnya zakat. Ibarat datangnya waktu sholat. Sehingga kapan seseorang dianggap sah pelaksanaan sholat duhurnya? Ketika dia laksanakan sholat 4 rakaat setelah masuk waktu duhur. Kapan seseorang dianggap sah sholat subuhnya? Ketika dia kerjakan sholat 2 rakaat setelah masuk waktu subuh. Sehingga kalau ada orang yang sholat subuh sebelum masuk waktu subuh, niatnya sholat subuh, tapi sebelum masuk waktu subuh, bagaimana status sholat subuhnya? Batal, tidak diperhitungkan. Kenapa?
karena berarti dia beramal sebelum datangnya sebab. Demikian pula ketika ada orang yang bayar zakat sebelum nisab, maka dia sama dengan beramal sebelum datangnya sebab, dan itu hukumnya batal. Kemudian termasuk juga ketika ada orang yang bayar zakat, namun ketika dia bayarkan dia belum punya tabungan senilai 1 nisab, seperti kebiasaan orang-orang yang membayar zakat profesi. Begitu dia terima, dia keluarkan. Begitu dia terima, dia keluarkan dengan niat zakat. Saya tidak membahas dari sisi ini kan amal baik. Betul, ini amal baik. Tapi amal baik juga harus ada aturannya. Bukan sebatas di sisi niat, Anda juga harus benar dalam mempraktekkan. Karena itu jika ada orang yang mengeluarkan zakat namun tidak memenuhi standar seperti ini, maka batal sebagai zakat, meskipun semoga dia bisa mendapatkan pahala sedekah. Baik, kemudian syarat yang keempat adalah istiqrarul milki, atau dengan bahasa lain tamamul milki atau milkut tam, kepemilikan sempurna. Dalam arti tidak ada kaitan orang lain untuk memilikinya. Karena itulah tidak ada kewajiban zakat bagi sayyid, bagi tuan ya, yang memiliki budak, fi dainil kitabah, untuk utang bagi budak mukattab. Misalnya si A mau membebaskan budaknya, tapi dengan syarat, kamu bisa bebas dengan syarat bayar 50 juta. Budak yang dikasih pernyataan seperti ini disebut dengan budak mukatab. Nah, budak mukatab ini nanti berkewajiban untuk nyicil sampai senilai 50 juta. Apakah nilai 50 juta itu perlu dizakati oleh tuannya? Jawabannya belum. Kenapa? Karena belum dia terima, masih terutang di tangan si budak, dan itu masih ada kaitannya dengan ada kaitannya dengan hak orang lain. Belum mustaqir. Kemudian syarat yang kelima adalah mudiyil hauli, berlakunya atau berlalunya masa 1 haul, kecuali untuk harta yang dibayarkan zakatnya sekali ketika menerima, yaitu harta pertanian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat untuk harta sampai berlalu 1 tahun. Hanya saja ulama berbeda pendapat, bolehkah bayar zakat sebelum genap 1 tahun? Sebagian ulama membolehkan, dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama melarang, dan pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan berdasarkan riwayat dari Abbas bin Abdul Muttalib, di mana Nabi SAW memberikan keringanan bagi beliau untuk menyegerakan pembayaran zakat. Karena itu saran yang kemarin disampaikan oleh Kementerian Agama, beliau membolehkan atau meminta agar kaum muslimin menyegerakan pembayaran zakat mal ya. Bukan zakat fitrah, zakat mal sebelum Ramadan. Saya menggarisbawahi untuk saran yang membolehkan pembayaran zakat mal sebelum Ramadan. Pendapat yang rajih, dan ini pendapat jumhur ulama, hukumnya diperbolehkan. Sehingga Anda bisa mengeluarkan zakat yang misalnya jatuh temponya Ramadan, lalu Anda bayarkan di bulan Sya'ban dalam rangka membantu kaum muslimin yang terkena Covid misalnya. Tayyib. Dan alasan jumhur adalah selama sebabnya sudah ada, maka dia bisa dikeluarkan segera meskipun belum 1 haul. Ibarat begini ya, kalau Anda sudah punya harta 1 nisab, zakat mal, harta dalam bentuk emas, perak, dan uang sebesar 1 nisab, maka Anda terutang untuk membayar zakat 2,5% dari harta Anda. Deadline-nya kapan? Deadline-nya tahun depan. Bolehkah orang ngelunasi utang sebelum deadline?
boleh. Maka demikian pula orang boleh membayar zakat sebelum deadline, sebelum jatuh tempo. Ibarat dia membayar utang sebelum jatuh tempo. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang bagi Anda yang ingin melayangkan pertanyaan melalui nomor WA, bisa disampaikan ke nomor 0852 49 4952 4220. Dan bagi Anda yang mau melayangkan melalui line telepon, bisa ke nomor 0812 2444 3344. Di lotre juga sudah tersedia ya. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas materi yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari fanspage. Yang pertama, Assalamualaikum. Bolehkah zakat mal disalurkan ke fakir miskin dalam bentuk bahan makanan, pakaian dan lain-lain? Jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah zakat mal disalurkan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan atau pakaian? Hukum asalnya zakat mal disalurkan sejenis dengan objek harta. Sehingga kalau hartanya dalam bentuk uang, maka dia disalurkan dalam bentuk uang. Zakatnya hartanya dalam bentuk mal, maka dia disalurkan dalam bentuk mal. Karena itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk bahan makanan atau pakaian, kecuali dalam satu kondisi. Apa itu? Ketika fakir miskin itu lebih membutuhkan makanan dan pakaian dibandingkan uang. Contohnya seperti ini. Ini pernah difatwakan oleh Lajnah Daimah ketika ada pertanyaan dari sebagian masyarakat mengenai menyalurkan zakat ke Afghanistan di musim dingin. Mohon untuk tidak mengirim WA di nomor 0812 2444 3344. WA-nya hanya dikirim ke nomor yang tadi sudah kita baca ya. Saya lanjutkan. Jadi jangan, atau ada fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah, ada orang yang bertanya, bolehkah menyalurkan zakat ke Afghanistan di musim dingin tapi dalam bentuk selimut? Karena mereka kalau dikasih uang, manfaatnya tidak lebih banyak dibandingkan ketika dikasih selimut atau dikasih perlengkapan untuk menghadapi musim dingin. Dan kata Lajnah, jika memang mereka sangat membutuhkannya dan kalau dikasih uang justru mereka akan kesulitan untuk membelanjakannya, maka tidak jadi masalah jika mengirim zakat ke Afgan dalam bentuk selimut, sehingga diberikan kepada fakir miskin Afgan dalam bentuk perlengkapan untuk menghadapi musim dingin. Sehingga diperbolehkan bagi mereka yang mau membayar zakat dengan bentuk sembako misalnya, tapi Anda pastikan ini kalau saya kasih duit dia malah kesulitan untuk belanja, maka Anda bisa kasih dalam bentuk barang yang dia butuhkan, yaitu bahan makanan misalnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisakah uang zakat kita bagikan ke karyawan kita yang penghasilannya masih di bawah UMR dalam bentuk THR? Bisakah? Bisakah uang zakat kita bagikan ke karyawan yang penghasilannya masih di bawah UMR dalam bentuk THR? Penghasilannya di bawah UMR berarti dia, jika dia memang tergolong orang miskin, berarti dia mustahik, berhak untuk menerima zakat. Dan bolehkah zakat itu dikeluarkan dalam bentuk THR?
Jika dia dikeluarkan dalam bentuk THR, itu menguntungkan perusahaan Anda atau menguntungkan unit bisnis Anda, karena kewajiban mengeluarkan THR jadi gugur gara-gara ditutupi dengan zakat, maka hukumnya tidak boleh. Berarti di situ Anda memanfaatkan zakat untuk kepentingan pribadi. Namun kalau zakat itu dikeluarkan, diberikan kepada karyawan yang miskin, dan itu diberikan kepada mereka di luar di luar yang menguntungkan perusahaan, bukan THR, bukan bukan tunjangan karena masuk sekolah atau yang lainnya, insya Allah diperbolehkan. Sehingga intinya, berikan kepada orang miskin yang punya hubungan dengan Anda maupun yang tidak punya hubungan. Tapi perlu diingat, tidak boleh pemberian itu menggantikan kewajiban milik Anda, misalnya kewajiban bayar THR atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dari Hanif di Lombok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda memiliki tanah sudah beli 2 tahun yang lalu dan berniat untuk menjualnya ke depan. Untuk pembiayaan membangun rumah, apakah terkena zakat mengingat nilai harga tanah tersebut sudah melebihi nisab? Memiliki tanah untuk menjualnya ke depan. Jadi dia udah beli tanah Ustaz, tapi berniat untuk menjualnya. Nah, apakah barang dagangan tersebut terkena zakat mengingat nilai harga tanah tersebut melebihi nisab? Jadi kategori barang dagangan adalah ketika barang itu ketika dibeli ada niat untuk diperdagangkan, sehingga pada saat Anda beli tanah memang niatnya akan saya jual jika untung, maka ini masuk kategori barang dagangan. Karena sebatas menjual itu belum masuk dalam kategori ada aktivitas menjual, belum masuk dalam kategori objek yang dijual menjadi barang dagangan. Contohnya misalnya ada orang punya mobil, lalu dia merasa bosan ingin ganti mobil yang lain, akhirnya mobil itu dijual, ditawarkan dijual dengan harga sekian. Dalam waktu yang lama nggak laku-laku, nggak ada orang yang ngelirik, sampai akhirnya lebih dari setahun. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Karena kita tahu alasan dia menjual bukan karena mobil ini adalah barang dagangan, tapi karena ingin ganti mobil yang lain atau karena bosan. Sehingga barang seperti ini tidak masuk dalam kategori objek zakat. Yang masuk kategori objek zakat adalah ketika barang itu dijual atau ketika barang itu dibeli, ada niat untuk diperdagangkan. Berarti dia masuk dalam kategori zakat tijarah. Sehingga jika ada orang yang beli tanah, niat dia, ya nanti kalau saya butuh akan saya gunakan untuk bangun rumah, tapi belum sekarang. Akhirnya disimpan dalam waktu yang lama. Terus berubah pikiran, saya mau pindah aja nggak tinggal di situ, saya mau tinggal dekat pondok misalnya. Akhirnya tanah itu dijual, yang namanya jual tanah butuh waktu yang lama. Setahun, 2 tahun baru laku. Setelah 2 tahun baru laku, apakah ini masuk zakat perdagangan? Jawabannya tidak. Karena tanah ini bukan termasuk barang dagangan, sehingga pada waktu dia beli niatnya bukan tujuannya untuk diperdagangkan, tapi niatnya adalah untuk dimiliki sendiri. Namun dia berubah niat karena ingin ganti. Wallahu a'lam. Baik. Jika kami memiliki tabungan 200 juta dan utang kami senilai 100 juta, berapa nilai zakat yang harus kami keluarkan? Tabungan 200 juta, utang 100 juta, zakatnya 200 juta. Kecuali jika utang itu dibayar. Sehingga kalau Anda punya tabungan 200, utangnya 100, sebelum masuk masa zakat Anda potong 100, Anda serahkan dan Anda bayarkan, maka yang dizakati 100. Tapi kalau utang itu tidak Anda bayarkan, yang dizakati 200. Karena utang itu menjadi tanggung jawab orang yang memegangnya. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika beliau mengumumkan kepada masyarakat
untuk membayarkan zakat, beliau sampaikan bahwa ini adalah bulan zakat kalian. Siapa yang punya utang silakan dilunasi ya sebelum dia mengeluarkan zakatnya. Karena kalau sudah dilunasi, maka tanggung jawab harta itu berpindah menjadi tanggung jawab pemilik, sementara Anda sudah bebas tanggung jawabnya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillah, apakah bayi yang masih dalam kandungan juga wajib untuk mengeluarkan zakat? Umur kandungannya 4 bulan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Bayi yang masih ada di kandungan, zakat apa ini? Zakat fitrah atau zakat? Zakat aja, Ustaz. Zakat. Mungkin zakat fitrah maksudnya, Ustaz. Bayi yang ada di kandungan apakah dizakati fitrah? Ulama beda pendapat. Keputusan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an, bayi yang ada dalam kandungan juga dikeluarkan zakatnya. Sehingga misalnya pas lebaran ini Anda punya anak yang masih ada dalam kandungan yang belum lahir, nanti juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini pendapat Utsman. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak perlu dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia belum lahir. Sedangkan untuk zakat mal, maka wallahu ta'ala alam, apakah dia jika punya harta harus mengeluarkan zakat atau tidak. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ustaz, mau nanya Ustaz. Silakan. Kalau tadi kan THR diambilkan dari zakat. Kalau sekarang diambilkan dari sedekah atau infak, itu gimana, Ustaz? Apakah hukumnya sama atau tidak? THR diambilkan dari sedekah. Dari sedekah atau infak gitu. Berarti di luar nilai zakat ya? Iya. Insya Allah. Kalau tadi kan pakai zakat, baik. nggak boleh itu. Iya. Kalau untuk jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Saya lupa bertanya siapa di mana ya. THR jika diambilkan dari alokasi dana infak atau sedekah perusahaan, insya Allah tidak masalah. Karena infak dan sedekah itu sifatnya tabarruk, sifatnya sukarela. Artinya dia amal sunnah, mau dilakukan silakan, tidak dilakukan juga silakan. Beda dengan zakat. Kalau zakat amal wajib, sehingga zakat tidak boleh ada manfaat yang kembali kepada dirinya. Kalau infak dan sedekah ada manfaat yang kembali kepada dirinya, tidak masalah. Ada orang yang berinfak dan infaknya itu dia berikan kepada orang yang punya utang kepadanya. Misalnya si A orang yang kaya, B utang dari si A 5 juta. Selama bertahun-tahun nggak sanggup bayar. Akhirnya A ngasih infak kepada B senilai 2 juta. Infak bukan zakat ya, infak. Dengan harapan nanti B akan mengembalikan utangnya dengan cara dicicil, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, ini ada telepon lagi yang masuk, kita angkat. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana ini? Ya, saya dengan Ibu Nina dari Surabaya. Silakan. Saya mau tanya Ustaz. Saya setiap bulan kan sudah mengeluarkan dari gaji ya Ustaz ya, misalnya zakat. Nah terus kemudian dari gaji ini juga saya bisa menyisihkan untuk tabungan. Nah setelah misalnya terkumpul sekarang 100 juta, apakah saya harus menzakati yang 100 juta ini lagi Ustaz? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong Anda bedakan ya antara pendapatan dengan tabungan. Yang dizakati itu yang mana? Yang dizakati itu tabungan, bukan pendapatan. Pemasukan dengan tabungan. Pemasukan itu berarti harta yang Anda dapatkan, tabungan itu berarti harta yang mengendap. Yang dizakati adalah harta tabungan, bukan pemasukan. Karena itu Anda yang mengeluarkan zakat tiap bulan sekian, tiap bulan sekian, tiap bulan sekian, itu tidak dihitung sebagai zakat,
Namun yang dihitung sebagai zakat adalah yang ada di tabungan. Sehingga 100 juta wajib Anda zakati. Sedangkan yang Anda terima tiap bulan dipotong 2,5%, itu niatkan saja sebagai sedekah. Baik, mungkin saya perlebar sedikit ya. Mohon yang bertanya melalui line telepon bisa ditunda dulu. Saya perlebar sedikit. Ada orang yang dia punya harta sekarang satu nisab itu senilai 60 juta. Perhitungan satu nisab saya sebutkan ringkas ya. Satu nisab itu sama dengan 200 dirham. Yang ini sama juga dengan 20 dinar. Ini perak, yang dinar emas. Dan dulu satu dinar itu sama dengan 10 dirham. Dulu satu dinar itu konversinya sama dengan 10 dirham. Makanya 200 dirham sama dengan 20 dinar. Nah, perhitungan kita yang paling mudah adalah menggunakan dinar, karena emas itu lebih stabil. 20 dinar, 1 dinar 4/4, berarti 20 kali 4/4 gram emas, ketemunya 85 gram. Jika kita asumsikan harga per gram adalah sekarang berapa? 750.000 per gram. Berarti dikalikan 85, angka inilah yang menjadi nisab zakat mal. Saya coba kalkulatorkan ya. 750.000 kalikan 85. Berarti sama dengan 63.750, atau kita genapkan aja jadi 65 juta. Nah, kurang lebih kewajiban zakat mal nisabnya adalah 65 juta. Baik, saya lanjutkan untuk kasus yang tadi. Jika ada orang yang sudah memiliki tabungan 65 juta, tabungan Anda sudah 65 juta, lalu muncul pemasukan yang baru. Berarti ini sudah nisab ya, muncul pemasukan yang baru. Anda potong 2,5%, Anda keluarkan. Anda potong 2,5%, Anda keluarkan. Nilai yang Anda keluarkan itu catat. Misalnya kemarin Anda keluarkan berapa? 500.000. Anda catat 500.000. Keluarkan lagi 500.000, catat. Totalnya berapa? Oh, totalnya sudah sekian juta. Baik, di akhir tahun total itu anggap sebagai zakat Anda untuk yang tersimpan 65 plus yang masuk tadi. Sehingga kalau misalnya totalnya 100 juta dalam waktu setahun, Anda sudah punya 65 ya. Saya pakai bulan. Di bulan Muharram Anda sudah punya uang 65 juta tersimpan. Bulan Safar Anda dapat uang 5 juta gaji. Anda potong 2,5%. 2,5% dari 5 juta dibagi 40 berapa itu? Misalnya berarti 125 ya. Anda keluarkan 125.000. Setiap bulan seperti itu. Berarti per bulan Anda bayar 125.000 dikali 12. Baik, berarti yang Anda bayarkan totalnya sudah 1,5 juta. 5 juta yang masuk itu gabungkan dengan yang 65. Berarti totalnya 65 sama 60, 125. Baik, 125 kalau dizakati 2,5% berapa? 125% ya. Berarti kewajiban zakat Anda adalah senilai 3 jutaan. Nah, berarti kekurangannya tadi ada baru bayar 1.500.000, Anda kurang 1.500.000 bayar lagi. Intinya,
cicilan yang Anda keluarkan tiap bulan itu belum bisa disebut, atau dia sifatnya adalah cicilan zakat, dan nanti tetap harus Anda zakatkan, Anda bayari zakat untuk tabungan yang mengendap. Semoga bisa dipahami. Dipahami nggak ini ya? Paham insya Allah ya? Baik. Atau kalau misalnya Anda mau lebihkan, itu lebih bagus ya. Jadi 2,5% yang Anda keluarkan tiap bulan, jika Anda sudah punya harta 1 nisab, sudah punya 65 juta, lalu masuk harta yang baru, Anda potong 2,5%, terus insya Allah sah sebagai zakat. Dan nanti yang mengendap di akhir tahun keluarkan lagi 2,5%, sehingga zakat Anda lebih dari kewajiban Anda. Insya Allah sudah mengukurkan kewajiban plus kelebihannya sebagai sedekah. Baik, tadi ada telepon masuk melalui nomor Virginia ya. Silahkan diulang. Sambil nunggu Ustaz. Sambil menunggu. Saya jualan baju muslim dan saat ini karena sepinya penjualan maka cashnya juga sangat sedikit. Bolehkah saya bayar zakat mal dengan menggunakan barang persediaan atau barang dagangan, yaitu berupa baju jualan? Terima kasih Ustaz. Baik. Untuk orang yang aktivitasnya berdagang, kita dahulukan ini. Silakan. Siapa di mana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari Pak Eko dari Batam Pak, mau nanya, itu kalau pembagian zakat mah tanpa melalui amil bisa nggak Pak? Baik, pembagian zakat tanpa melalui amil Pak ya. Terima kasih. Ya, tapi kan ada hadisnya yang lebih afdal dibagikan ke kerabat terdekat Pak. Betul. Ya. Baik Pak. Ya, mohon jawab Pak ya, makasih Pak. Baik, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bolehkah memberikan zakat tanpa melalui amil? Jawabannya bukan syarat dalam membayar zakat harus melalui amil, sehingga boleh Anda membayar zakat tanpa melalui amil. Dan Nabi SAW juga menganjurkan agar zakat diberikan kepada kerabat yang mustahik, kerabat yang tidak mampu, seperti fakir miskin di kalangan kerabat kita. Beliau SAW bersabda, as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sadaqatun was sadaqatu lirrahim sadaqatun wasilah. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin nilainya hanya sebatas zakat, tapi kalau zakat diberikan kepada keluarga maka nilainya 2, zakat dan silaturahmi. Kemudian kembali kepada pertanyaan melalui WA, jika saya pedagang baju dan saat ini sedang sepi sehingga nilai uang cash sangat sedikit, bolehkah zakat dikeluarkan dalam bentuk barang dagangan, dalam bentuk baju? Ulama berbeda pendapat. Untuk pedagang, apakah boleh dia mengeluarkan zakat dalam bentuk objek dagangannya? Misalnya pedagang tempe, bolehkah dia bayar zakat dengan bentuk tempe? Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain melarang, dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati adalah hukumnya tidak boleh ya. Dalam rangka untuk kehati-hatian, maka kalaupun uang cash tidak ada, Anda terutang ya, tidak harus dibayarkan sekarang. Di musim corona mungkin Anda bisa tahan dulu, Anda catat kewajiban zakat Anda berapa, dan itu masuk utang agama. Nanti Anda bayarkan jika sudah tersedia senilai uang cash untuk bayar zakat harta perdagangan Anda. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, kita lanjutkan lagi. Dari komentar di YouTube, izin bertanya Ustadz, saya tidak di kampung halaman. Mana yang lebih utama, membayar zakat fitrah dan zakat mal di tempat tinggal sekarang atau harus dibayarkan di kampung halaman? Baik. Mana yang lebih utama, membayar zakat di tempat tinggal sekarang ataukah di kampung halaman? Baik, kita angkat line telepon dulu ya. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Beni Ustaz di Sidoarjo.
mau tanya untuk zakat mal, apakah dihitung per orang, artinya suami sendiri, istri sendiri, ataukah harta yang mengendap sebagai harta satu keluarga, suami dan istri digabung gitu, mencapai nisabnya, Ustaz. Baik, apakah istri Bapak berpenghasilan? Sekarang enggak, karena dia ibu rumah tangga, cuman saya dapat kasih penghasilan, dia menabung. Terus saya yang berpenghasilan, saya juga menabung gitu. Apakah tabungan keduanya digabungkan, ataukah masing-masing? Sumber tabungan istri dari mana, Pak? Dari saya aja. Oh, berarti hadiah bentuknya ya? Oke, baik. Nah, jazakallah khair. Baik. Jika dalam satu keluarga suami dan istri berpenghasilan dan harta mereka digabungkan, maka pada asalnya hak itu tetap dipisahkan, sehingga harta suami tetap jadi milik suami, harta istri tetap jadi harta istri, dan itu diatur dalam agama kita. Karena itulah ketika suami meninggal, istri hanya berhak mendapatkan senilai 1/4 jika suami tidak punya anak, atau senilai 1/8 jika suami punya anak, bukan seluruhnya, bukan setengahnya. Demikian pula ketika istri meninggal, suami berhak mendapatkan 1/4 jika istri punya anak, atau berhak mendapatkan setengah jika istri tidak punya anak, bukan seluruhnya atau langsung dibagi dua. Sehingga Allah hanya kasih jatah sekian, yang itu menunjukkan bahasanya harta suami adalah milik suami, harta istri adalah milik istri. Nah, zakat mal sebagaimana namanya, maka yang dizakati adalah hartanya, dan itu menjadi kewajiban pemiliknya. Nah, kalau harta suami itu melebihi 1 nisab, maka suami berkewajiban untuk bayar zakatnya sendiri. Jika tabungan istri melebihi 1 nisab, maka istri berkewajiban untuk membayarkan zakatnya sendiri. Sehingga dalam hal ini, jika istri memiliki tabungan dari pemberian suami, maka apabila hibah itu sudah lepas, sudah diserah terimakan, 100% jadi hak milik istri. Selanjutnya nanti dia dihitung sendiri. Kok tabungan istri baru misalnya 20 juta atau 30 juta, berarti istri belum berkewajiban untuk bayar zakat. Sedangkan tabungan suami sudah 100 juta, maka suamilah yang berkewajiban untuk membayar zakat. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan sebelumnya melalui komen di YouTube, bolehkah membayar zakat, atau mana yang lebih afdol, membayar zakat di kampung halaman ataukah di tempat saya tinggal? Jawabannya, untuk zakat fitrah dia dibayarkan di mana Anda berada ketika Idul Fitri. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membayar zakat fitrah dalam rangka memenuhi kaum muslimin di saat Id, di mana nyawa itu berada. Sehingga kalau Anda pulang kampung, maka pada saat Anda mudik ke Jogja atau Anda mudik ke daerah yang lain, Anda bayar zakatnya di daerah di mana Anda berhari raya. Kecuali kalau di sana kesulitan bagi Anda untuk bayar zakat fitrah. Beberapa kawan yang ada di mana, misalnya yang ada di luar negeri, di daerah-daerah yang kaya, kanan kirinya banyak orang kafir, kesulitan untuk bayar zakat fitrah, akhirnya dikirim ke Indonesia. Insya Allah diperbolehkan. Kemudian yang kedua, untuk zakat mal, maka yang paling afdol adalah dia dibayarkan di mana harta itu berada. Ada orang punya perusahaan di Jakarta, dia juga punya perusahaan di Surabaya, tinggalnya di Jogja. Zakat malnya di mana? Yang paling bagus di mana harta itu berada. Sehingga perusahaan di Surabaya, zakat malnya dibagikan di Surabaya. Perusahaan di Jakarta, zakat malnya dibagikan di Jakarta, di mana perusahaan itu berada. Karena zakat mal itu salah satu fungsinya, sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Artinya, posisi orang kaya dan miskin ini di satu tempat yang sama. Nah, orang kelihatan kaya itu adalah ketika terlihat asetnya. Maka fakir miskin yang ada di sekitar perusahaan Anda, dia melihat kekayaan Anda di perusahaan itu.
di saat itulah mereka lebih berhak untuk menerima zakat dari perusahaan Anda, bukan orang yang sekampung dengan Anda. Nah, kalau di kampung Anda juga punya simpanan disaksikan oleh banyak masyarakat, maka Anda keluarkan zakat itu untuk mereka yang ada di kampung. Baik, kita angkat pertanyaan melalui line telepon dari Virginia. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Umu Ammar di Amerika, Ustadz, ingin bertanya tentang zakat rumah. Kebetulan ada rumah satu yang tidak ditinggali, hanya untuk visit beberapa kali saja. Dan itu rencananya karena tidak ditinggali ingin dikontrakkan. Apakah sebenarnya rumah itu harus dizakatkan? Baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairan. Ya. Baik, rumah yang tidak ditempati, yang nganggur, jika waktu beli bukan dalam rangka untuk diperdagangkan, maka dia tidak termasuk zakat perdagangan. Sehingga ketika rumah itu nganggur dan mau dikontrakkan, kemudian sudah mendapatkan klien, sudah mendapatkan konsumen, maka yang dizakati adalah uang hasil kontrakannya, digabung dengan tabungan yang Anda miliki. Misalnya dikontrakkan setahun 10 juta, Anda punya tabungan 90 juta, maka 10 juta tadi setelah Anda terima, Anda gabungkan dengan tabungan Anda 90 juta sehingga genap 100 juta, dan inilah yang dizakati. Sementara untuk nilai rumah sendiri tidak dizakati. Sebagaimana dikiaskan dengan tadi, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa 'abdihi sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim terhadap budaknya dan kudanya. Padahal ini dua objek yang nilainya mahal di masa silam, tapi karena dia bukan harta yang berkembang, yang disebut oleh para ulama dengan malul kinyah, ya, yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu harta yang tidak berkembang, aset yang tidak berkembang, maka dia tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Baik, kita angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu saya seorang janda yang sudah tidak punya penghasilan lagi. Apabila memiliki tabungan di atas nisab, apakah wajib dizakati? Tabungan tersebut didapat dari pemberian anak dan hasil kerja dahulu. Jazakallahu khairan. Baik. Jawabannya tetap wajib dibayarkan zakatnya, karena ibu ketika memiliki harta di atas satu nisab atau satu nisab ke atas terhitung sebagai orang kaya, kemudian dikeluarkan zakatnya. Wah, nanti berarti mengurangi tabungan ibu, nggak jadi masalah, berkurang terus sampai di bawah nisab. Ketika sudah di bawah nisab, maka ibu sudah tidak lagi berkewajiban untuk bayar zakat. Sehingga kalau boleh saya nyatakan dengan kalimat yang lebih ringkas, bahwasanya kaum muslimin diizinkan untuk mempertahankan hartanya sama sekali tidak diganggu jika hartanya di bawah satu nisab. Kalau masih satu nisab ke atas, meskipun dia nggak punya penghasilan, itu murni harta mengendap, dan itu untuk biaya hidup dia tetap berkewajiban untuk membayarkan zakat harta ini. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan penting dari ibu-ibu TK di luar zakat. Ustadz, dalam bulan-bulan ini guru-guru TK maupun SD ada uang tabungan, namun dipotong 5% dan sampai 10%. Apakah ini diperbolehkan? Dan apakah termasuk zalim, Ustadz? Barakallahu fikum. Kita angkat dulu line telepon ya. Wafikum barakallah. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di mana? Saya Andi di Sleman. Ya, silakan Pak Andi. Mau nanya untuk kalau misalnya ini kajian Ustadz Ami ya? Ya, yang Halo. Bapak tonton di mana, Pak? Gimana? Bapak sedang menonton apa, Pak? Iya, ini kajian Ustadz Ami. Yes. Ini saya lihat di itu. Ini mau nanya untuk kalau misalnya saya punya usaha ini, usaha udah berjalan beberapa tahun, baru setahun ini
di tahun yang lalu saya baru mulai saya bisa menghitung aset saya. Terus untuk tahun yang lalu misalnya saya ngitung asetnya 100 juta. Untuk tahun ini 1 tahun dari yang dulu itu, dari 2019 Januari sampai misalnya sekarang Januari 2020, itu aset saya naik jadi 200 juta. Yang saya jakati yang 100 juta itu atau yang 200 juta. Asetnya dalam bentuk apa, Pak? Barang dagangan? Barang dagangan. Baik. Ya, karena itu kan fluktuatif. Tapi yang pasti yang mengendap itu sekitar 100 sampai 150 juta. Baik, kita sebut persediaan ya, bukan aset ya. Iya. Baik, kalau yang Anda miliki adalah persediaan. Baik, cukup ya. Pak Andi? Cukup, iya. Baik. Assalamualaikum, jazakallahu khair. Waalaikumsalam, jazakumullahu khairan. Baik, dalam zakat perdagangan yang dizakati adalah persediaan, bukan aset. Anda dagang baju, Anda butuh etalase, Anda butuh mobil operasional, Anda butuh apalagi misalnya perlengkapan yang lain. Perlengkapan-perlengkapan ini tidak dizakati. Bahkan Anda punya ruko sekalipun nggak dizakati. Yang dizakati yang mana? Persediaan, stok. Nah, ketika Anda mulai dagang, pada waktu pembukaan nilai stok 100 juta. Berarti sudah di atas nisab. Maka Anda sudah berkewajiban zakat. Deadline-nya kapan? Tahun depan. Ternyata tahun depan aset bertambah. Bertambah terus sehingga menjadi 200 juta. Yang dizakati yang mana? Yang dizakati adalah nilai aset saat mau bayar. Kok bisa? Kan ada barang-barang masuk, stok-stok yang masuk yang itu belum haul. Betul. Tapi stok yang masuk yang belum haul ini sifatnya adalah turunan. Sifatnya adalah sifatnya turunan. Turunan dari mana? Dari modal. 100 juta berkembang jadi 150, berkembang jadi 175 sampai akhirnya jadi 200 di akhir tahun. Penambahan ini adalah dari modal dan itu berarti harta turunan. Dan ada kaidah at-tabi'u tabi', at-tabi'u tabi'un, yang sifatnya turunan dia mengikuti pokoknya. Sehingga andai Anda bayar zakat di bulan Ramadan, ada stok yang masuk di bulan Sya'ban, berarti usianya baru 1 bulan, maka dia kena zakat. Karena ribhut tijarah itu haulnya mengikuti haulu ra'sil mal. Ribhut tijarah haulu ra'sil mal. Keuntungan perdagangan itu haulnya mengikuti perhitungan dari modal. Wallahu a'lam. Baik, kembali kepada pertanyaan ibu-ibu TK ya. Ada tabungan tapi ketika mau ngambil dipotong 5 sampai 10%. Pertanyaannya, pada waktu Anda nabung pertama, adakah klausul perjanjian seperti itu? Kalau ada dan Anda sudah sepakat, misalnya pada saat pembukaan akan ada tabungan para guru dan nanti akan diambil saat Ramadan atau saat Idul Fitri, dengan ketentuan akan dipotong 5% atau 10%, dan disebutkan dengan jelas. Lalu Anda setuju, tanda tangan, berarti Anda sudah ridho. Kalau Anda sudah ridho, nggak ada istilah zalim, kecuali jika Anda dipaksa. Misalnya Anda sebenarnya nggak mau tanda tangan tapi Anda diancam, kalau kamu nggak ikut, nggak mau tanda tangan, tak cubiti. Lalu Anda takut, akhirnya Anda mau tanda tangan. Maka dalam posisi ini Anda didolimi karena Anda dipaksa. Tapi kalau Anda secara sukarela tanda tangan, ridho, bersedia, maka dalam hal ini ketika dipotong itu bukan termasuk kezaliman. Wallahu a'lam. Baik, cukup jam 8 ya. Ada yang lain? Yang mendesak, yang urgent? Ya, satu lagi Ustaz. Coba. Bismillah Ustaz, saya berniat untuk membagikan sendiri hasil zakat perdagangan yang saya miliki. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan yang benar dan bagaimana cara menentukan orang yang tepat untuk menerima zakat, terutama golongan fakir dan miskin? Barakallahu fiik.
Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan yang benar? Yang dihitung stoknya ya. Anda hitung stok, bisa nggak ngitung stok? Anda kalau terbiasa dengan stok opnam, insya Allah bisa ya. Anda lakukan stok opnam pada waktu akhir tahun. Jadi Anda buka usaha bulan apa, tahun berapa? Anggap misalnya Anda buka usaha adalah bulan Rajab tahun ini. Bulan Rajab tahun ini. Nilai stok waktu Anda buka usaha totalnya misalnya 65 juta, berarti 1 nisab. Baik, Rajab tahun depan Anda stok opnam. Totalnya berapa stoknya? Sekian. Sudah? Uang yang ada di kas perusahaan berapa? Di kas toko berapa? Sekian. Gabungkan dengan nilai stok. Nilai stok 80 juta. Uang di kas toko 20 juta. Berarti total objek yang wajib Anda zakati 100 juta. Anda keluarkan nilai 100 juta ini, 2,5%. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, demikian semoga kajian kita bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan insya Allah kita ada program rutin tanya jawab melalui line telepon sepanjang atau di bulan Ramadan setelah subuh ya. Setelah subuh jam 5 sampai jam 6. Bagi Anda yang barangkali saat ini belum bisa menyampaikan pertanyaan yang kami tanggapi, nanti bisa menghubungi lagi di Ramadan setiap subuh jam 5. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.